warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 kelas 1A1 yang beranggotakan Brilianita Trisma, Andar Beni, Amelia Nur Hasanah, saya Azura Sabila Syarani, Riswanda Agusti Dwi Nugrahanti, dan Ainisa Indira Syafina akan menjelaskan tentang mikrofilamen. Next. Pengertian mikrofilamen sendiri. Mikrofilamen atau filamen aktin adalah rantai ganda protein yang saling bertaut dan tipis serta tidak dapat diamati kecuali dengan mikroskop elektron. Mikrofilamen sendiri berdiameter 7 nanometer yang rantainya tersusun atas bola-bola molekul protein yang disebut aktin. Baiklah, selanjutnya mengenai ciri-ciri dari mikrofilamen. Jadi yang pertama, mikrofilamen ini berbentuk silinder panjang yang berongga, seperti yang dilihat pada gambar di samping. Yang kedua, diameter dari mikrofilamen ini untuk yang luar berukuran 25 nanometer, sedangkan yang dalam 12 nanometer. Kemudian, mikrofilamen termasuk ke dalam penyusun sitoskeleton. Jadi mikrofilamen ini merupakan temannya dari mikrotubulus maupun intermediate filamen. Kemudian yang keempat, terdiri dari protein aktin globular. Seperti yang bisa dilihat pada gambar, itu adalah protein globularnya, di mana protein ini dia larut dalam air dan juga berfungsi sebagai metabolisme. Dan yang terakhir, mikrofilamen dapat diamati menggunakan mikroskop elektron. Kenapa mikroskop elektron? Karena mikrofilamen ini ukurannya sangat kecil, dan dengan mikroskop elektron, dia memiliki perbesaran 2 juta kali lipat, dan juga mikroskop elektron ini bisa atau memiliki resolusi yang sangat bagus dibandingkan mikroskop cahaya. Next. Selanjutnya adalah fungsi dari mikrofilamen. Yang pertama adalah memberikan tegangan pada sel agar sel tetap berfungsi dengan normal. Yang kedua adalah kontraksi otot, di mana filamen aktin nantinya akan bergabung dengan filamen miosin sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kekuatan otot untuk melakukan aktivitas oleh tubuhnya. Nah, ini adalah contoh mekanisme singkat dari kontraksi otot. Selanjutnya adalah siklosis. Siklosis ini biasa disebut juga dengan pergerakan komponen dari sitoplasma yang terletak di dalam sel. Lalu, fungsi selanjutnya adalah pergerakan amoeboid dan fagositosis, di mana mikrofilamen ini juga terlibat di dalam perluasan permukaan yang ada di sel, sehingga membantu untuk menelan zat yang tidak diinginkan tubuh. Selanjutnya adalah pembelahan sel. Dan fungsi selanjutnya mendukung bentuk sel bersama jaringan submembran plasma. Next. Ya, ini tadi adalah mekanisme kontraksi otot, dan yang ini adalah contoh siklosis di tumbuhan Elodea. Next. Selanjutnya adalah struktur mikrofilamen. Ujung mikrofilamen memiliki ujung runcing yang biasanya disebut sebagai ujung minus dan ujung berduri disebut sebagai ujung plus, di mana dengan asosiasi sendiri dari 3 monomer aktin G untuk membentuk sebuah trimer. Aktin yang terikat ATP kemudian dengan sendirinya mengikat ujung berduri, dan ATP kemudian terhidrolisis. Hal ini mengurangi kekuatan pengikatan antara subunit tetangga. Dan dengan demikian, secara umum membuat filamen tidak stabil. Selanjutnya, ADP aktin berdisosiasi perlahan dari ujung runcing. Sebuah proses yang secara signifikan dipercepat oleh protein pengikat aktin, kofilin. ADP terikat kofilin reverse wilayah kayak ADP yang terdekat dengan minus. Setelah dilepaskan, monomer aktin bebas perlahan-lahan berdisosiasi dari ADP, yang pada gilirannya dengan cepat mengikat ke ATP bebas dan berdifusi dengan sitosol, sehingga membentuk unit monomer aktin ATP yang diperlukan untuk pemanjangan filamen ujung duri lebih lanjut. Pergantian cepat ini penting untuk pergerakan sel. Protein penutup akhir seperti CAPZ mencegah penambahan atau hilangnya monomer pada ujung filamen, di mana pergantian aktin tidak sulit seperti pada peralatan otak. Mikrofilamen memiliki diameter sekitar 7 nanometer.
Mikrofilamen biasanya terdapat pada sel eukaria dan juga banyak terdistribusi di bawah permukaan membran plasma. Struktur mikrofilamen yang selanjutnya adalah mikrofilamen berbentuk seperti batang padat, mengandung dua untaian rantai aktin globular atau bulat yang saling bertaut, lembut, dan tipis. Yang kelima, mikrofilamen bisa terpolarisasi menjadi dimer dan trimer. Yang keenam, mikrofilamen memiliki panjang yang bervariasi. Dan yang ketujuh, mikrofilamen tersusun dari molekul aktin. Mikrofilamen banyak mengandung enzim oksidase dan katalase yang banyak disimpan dalam sel hati. Next. Dan yang terakhir, ribuan filamen aktin atau mikrofilamen disusun sejajar satu sama lain di sepanjang sel otot, diselingi dengan filamen lebih tebal yang terbentuk dari protein disebut miosin. Contohnya bisa dilihat di video sebelah. Next. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.